Oke, halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin yang sesi 2 ya. Tadi kan sebelumnya udah aku infoin ke kalian kalau kalian akan punya PR kerjain problem 2. Nih, problem 2 yang tadi aku jelasin, kerjain yang bagian nomor 2-nya sama yang nomor 3. Nomor 2-nya jurnal, nomor 3-nya cari total cost of job A. Itu cara nyarinya adalah dengan tambahin DM, DL, MOH dari jurnal yang kalian buat gitu. Oke, kita lanjut mau bahas problem 5. Ini ya. Oke, di sini. Kita masuk ke problem 5, kita baca dulu ya. Ukiran Ko merupakan produsen mebel yang menerima pesanan meja dan kursi dengan model yang diinginkan customer. Suatu ketika Mr. Ko menerima pesanan 2 buah meja ukir istimewa berbahan kayu jati premium. Nah, yang harus di-highlight adalah pesanan 2 buah ini. Jadi kan kalau job costing itu emang berdasarkan pesanan. Jadi teman-teman harus tahu berapa sih yang dipesan sama customer ke perusahaan kalian gitu. Oke, lanjut. Nah, dalam menyanggupinya, Mr. Ko memperhitungkan hal-hal berikut. Nomor 1, kita baca nomor 1. Sebenarnya ini sih tinggal buat jurnal sih. Coba ya kita lihat yang diminta apa. Yang diminta adalah buatlah jurnal terkait job costing yang diperlukan Mr. Ko beserta jurnal write-off dan tentukan apakah terjadi under atau over allocated. Gitu. Oke. Berarti yang diminta ya jurnal. Berarti kita sambil jurnal aja lah ya. Sambil lihat informasi, sambil langsung jurnal. Di problem 5. Problem 5 kita mulai. Tinggal jurnal aja, jadi ikutin aja nomornya. Nomornya itu nomor 1 kan di sini. Nomor 1 kira-kira apa yang bisa dijurnal, nomor 2 yang bisa dijurnal apa, dan seterusnya kayak gitu. Oke, kita langsung aja bikin nomor 1. Oke, nomor 1 jurnalnya apa? Kita coba lihat dulu ya nomor 1 informasinya itu terkait apa sih? Nih, dalam memproduksi meja kayu jati, pesanan Mr. Ko membutuhkan kayu jati sebagai bahan baku dan varnish sebagai pengkilat. Nah, teman-teman, kayu jati. Kalau misalnya kita bikin meja, kita harus perhatiin nih bahannya itu kayu jati sebagai bahan baku. Berarti ini adalah bahan utama apa bahan nggak langsung? Maksudnya ini adalah direct material atau indirect material? Direct material ya. Yang ini direct material. Kalau varnish sebagai pengkilat. Nah, ini cuma kayak buat mengkilatkan meja gitu. Kira-kira ini indirect apa direct? Indirect ya. Oke, kita tandain ini sebagai indirect dan direct dulu. Kita lihat kira-kira di informasi ini kan tentang material, berarti kayu jati nih. Kayu jati ini berarti sebagai DM dan varnish ini sebagai IDM. Berarti ya aku bisa tulis di sini ya, kayu jati. Kita lihat aja dulu informasinya. Terus di sini tuh varnish. Oke. Nah, ini dikasih tahu beginningnya berapa. Beginningnya itu 1,5 meter kubik. Nah, 1,5 meter kubik karena harganya di sini udah per meter kubik, jadi kita nggak perlu nyamain lagi karena dia udah sama rupiahnya. Harga per meter kubiknya. Jadi langsung aja teman-teman kaliin aja. Dikaliin langsung sama 15 juta. Oke ya, ini beginningnya. Oke, kalau varnishnya berapa?
Ini kita coret-coretan aja dulu teman-teman. Kalau ini kan sebenarnya disuruhnya buat jurnal doang. Jadi kita coret-coretan aja dulu di sini. Gitu, biar lebih mudah. Oke, kita habisin dulu ya yang kayu jati itu ada purchase. Oke, ini 20 dikalikan dengan 15 juta, berarti 20 langsung aja kali 15 juta. Nah, terus ada ending materials. Ada ending materials, ada 11,5 dikalikan dengan 15 juta. Nah, oke, karena ini aku kasih minus ya, karena kan ending itu minus. Kita kan mau nyari apa? Kita mau nyari DM use. Material use, bukan DM aja, karena ini kan ini DM, yang ini DL. Oke. Nah, kita mau nyari yang terpakai. Kita mau nyari material use. Untuk cari material use, ya udah tinggal gampang ya, tinggal totalin aja ini. Oke, 150 juta. Oke, kita lanjut. Kita bahas yang varnish. Kita bahas yang varnish, kita lihat dulu satuannya. Ini mililiter, ini liter. Kita coba ubah harganya jadi harga per mililiter ya teman-teman. Kita ubah harganya ke harga per mililiter. Coba kita lihat tangganya kayak gimana. Liter, DL, CL, ML. Oke. Dari mililiter ke liter. Dari liter ke mililiter itu turun tuh 2, 3. Oke. Berarti 1000 ya. Berarti karena ini per liter, untuk jadiin per mililiter, maka kita harus bagi ini 200.000 dengan 1000. Karena dia turunnya 3 kali gitu. Oke? Jadi harga per liter itu 200.000 dibagi dengan 200.000 dibagi dengan 1000. Aku langsung tulis di sini ya. Nih, coba harganya dulu deh. 200.000 dibagi dengan 1000 karena kita ubah ke mililiter, tutup kurung, dikalikan dengan 10 mililiter. Ketemu 2000. Oke, ini juga sama karena 200.000 dibagikan dengan 1000 itu 200, jadi aku langsung tulis aja ya, karena harganya sama, 200. Aku langsung tulis di sini 200 dikalikan dengan 1000 mililiter buat purchase-nya. Oke. Lalu 200 lagi kan harganya berarti, karena kan dijadiin ke mililiter, jadi 200 dikalikan dengan 510. Oke. Di sini aku mau kasih minus karena ending di minus. Oke ya, tinggal totalin. Oke, 100.000. Nah, di sini dapat material use yang DM itu 150 juta, yang ini IDM. Sorry ya, ini IDM. DM itu 150 juta, IDM-nya itu 100.000. Nah, ini material use. Apa yang bisa kita jurnal di sini? Itulah yang mau kita cari kan. Kira-kira berapa sih, apa aja sih yang bisa kita jurnal? Nah, kalau misalnya kita lihat, coba ke PowerPoint, kita lihat. Di sini ada keterangan purchase of materials kan. Nah, pembelian ini adalah pembelian yang udah termasuk DM dan IDM. Jadi mau DM ataupun IDM, cara jurnalnya itu adalah kayak gini. Ini kontrol ya. Cash control atau accounts payable control. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa kan jurnal purchase of materialnya?
Totalnya berapa nih? Totalnya ya 300.200.000 lah ya. Aku langsung tulis aja di sini ya. Materials terus sama, nah ini cash atau accounts payable nih, kita harus cari, lihat di soal ada nggak kira-kira dia nulis ini pakai cash atau pakai kredit gitu. Di sini nggak ada ya informasi di sini, dan sepertinya kita coba lihat ke sini nih, informasi nomor 7. Informasi nomor 7 itu dibilang seluruh transaksi dilakukan dengan kredit. Seluruh transaksi dilakukan dengan kredit, artinya semua transaksi yang ada di sini pakai kredit. Berarti kita tulis accounts payable. Oke, accounts payable control. Harganya itu adalah tadi penjumlahan ini sama ini, karena kan materials itu dia langsung kan, jadi ya udah langsung aja gitu. Oke, udah. Setelah itu apa lagi yang bisa kita jurnal? Setelah itu yang bisa kita jurnal lagi, kita lihat lagi. Kita kan udah hitung nih DM use. Atau teman-teman bisa lihat aja urutan di sini. Selanjutnya apa nih? Oh, use of DM nih, pemakaian DM. Cara jurnalnya WIP control sama material control, dan kita udah hitung nih yang use of DM-nya, use of DM, dan juga ini ada use of indirect material. Kita kan punya DM sama IDM, jadi teman-teman langsung aja jurnal yang IDM sama DM, boleh digabung, boleh dipisah, gitu ya. Kita catat dulu. Di sini kayaknya aku gabung aja. Ya, kita catat dulu material control. Sorry, WIP ya. Aku singkat ya, WIP control itu untuk direct materialnya, dan MOH control untuk indirect materialnya. Lalu ini ada material control, sama-sama material gitu. Oke, nah WP kontrolnya berapa? Ini yang sesuai sama DM. Kita lihat DM kita punya 150. Kita punya 150. Dan MOH-nya ada yang IDM 100.000. Udah tinggal totalin aja. Oke ya, segitu. Nah, biar teman-teman nggak bingung deh, aku namain di sini. Aku namain di sini purchase of DM, purchase of material ya. Dan yang ini oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 kita lihat di sini ada proses produksi sebuah meja dilakukan oleh 3 orang pekerja. 3 orang pekerja nih, masing-masing dibayar dengan upah 4,5 juta untuk tiap unit yang diselesaikan. Berarti unit yang diselesaikan ini sama kayak unit yang dipesan, kan nanti akan diselesaikan kan. Nah, unit yang dipesan itu adalah 2 buah. Jadi ini nggak susah sih teman-teman untuk mencatat apa ini kira-kira. Nomor 2 untuk mencatat si labor, direct labornya.
Cara catat direct labornya, berarti cara catat direct labornya adalah caranya WIP control. Terus karena ini upah kan, dia kayak upah gitu untuk mengerjakan meja itu. Terus maka dia kreditnya adalah wages. Sorry, ini jurnalnya. Ini judul aja ya. Wages payable control. Nah, dapat tuh. Jadi tinggal 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 4,5. 27 juta. Sorry. Oke, 27 juta. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Perusahaan memperkirakan produksi kedua meja tersebut membutuhkan waktu itu 1 bulan. Nah, teman-teman, artinya untuk mengerjakan 2 meja, untuk mengerjakan pesanan itu cuma butuh waktu sebulan. Nah, waktu sebulan itu berarti jadi kayak jurnal kita itu intinya buatnya jadinya kayak sebulan gitu. Nah, dimana dalam 1 hari bekerja selama 5 jam, 1 minggu 5 hari kerja. Sebenarnya informasi ini enggak terlalu dipakai ya. Jadi kita coba lanjut dulu, baca-baca dulu soalnya. Mr. Ko menganggarkan. Nah, di sini menganggarkan itu kan kayak mengalokasikan. Jadi ini berhubungan sama MOH. Untuk alokasi MOH. Berarti nomor 3 kita bisa jurnal. Nomor 3 itu kayak pembebanan MOH. Jadi kayak pengalokasian MOH, pembebanan MOH. Nah, cara nyatetnya adalah dengan menjurnal WIP control. Lalu mengkredit apa? MOH allocated. Nah, ini jadinya yang masih dialokasi. Sebesar berapa? 25 juta gitu. Untuk kedua meja, jadi nggak usah ditambah-tambahin lagi, nggak usah dikali-kaliin lagi, langsung aja 25 juta. Gitu. Oke, nomor 4. Ya, nomor 4 itu Mr. Ko memfasilitasi pekerjaannya dalam proses produksi dengan peralatan yang diperoleh seharga 150 juta yang disusutkan selama 5 tahun metode garis lurus. Oke, kalau metode garis lurus ini adalah berarti adalah depresiasi kan? Nah, untuk depresiasi berarti kayak materi sebelumnya gitu cara hitungnya. Dan ini merupakan MOH yang benar-benar terjadi kan, ini bukan alokasi lagi, tapi ini emang MOH yang benar-benar terjadi. Jadi teman-teman bisa jurnal dengan langsung catat ke MOH control. Karena ini udah yang benar-benar terjadi, bukan pengalokasian lagi. Dan juga kreditnya adalah akumulasi. Nah, karena dia equipment, jadi equipment ya. Oke, caranya gimana? Caranya dengan mengkalikan 150 juta kan harganya, dibagi, dibagi, karena ini disusutkan selama 5 tahun, berarti dibagi 5 tahun, dibagi lagi sama 12 bulan.
Kenapa dibagi 12? Karena tadi yang aku bilang di informasi nomor 3, ini kan ada 1 bulan. Nah, 1 bulan untuk kedua meja. Jadi intinya kayak beban yang dipakai untuk equipment yang dipakai itu cuma untuk 1 bulan. Jadi depresiasinya cuma untuk 1 bulan gitu. Enter aja langsung 2,5 ya. Oke. Nomor 5. Oke, nomor 5. Pesanan meja diproduksi Miserco dijual dengan harga 150 juta per unitnya. Ini udah masuk ke bagian sales. Jadi teman-teman bisa catat jadi teman-teman udah bisa nih catat salesnya. Tapi kita perlu lihat dulu, coba. Kita perlu lihat dulu informasi selanjutnya, dia kredit atau tunai atau gimana gitu kan. Nah, kita lihat di tadi nomor 7 ya yang ngasih tahu kredit, seluruh transaksi itu kredit, dan dia ngomong lagi khusus penjualan. Pembeli diharuskan memberikan DP 50% sebelum proses produksi dilakukan. Artinya, sebelumnya itu ada yang namanya down payment, ada yang namanya DP. Bayar duluan dong. Kalau bayar duluan, jurnalnya kita terima cash, lalu di sini masih uang muka kan, kita catatnya unearned revenue. Nah, sebesar berapa? 50%-nya. Tadi harganya berapa? Tadi itu di sini kita lihat harganya 150 juta per unit. Sedangkan yang dipesan sama customer itu ada 2 unit. Nah, jadi kalau harga per unitnya 150, sedangkan yang dipesan itu 2 buah, berarti kan ini udah setengahnya kan? Aslinya berarti 300 juta kan? 150 juta dikalikan dengan 2, jadi 300 juta. Jadi kan ini karena 50%-nya, jadi kita langsung aja tulis 150 juta. Oke ya. Oke, berarti setelah itu kita dapat pelunasannya kayak gimana? Berarti karena kita itu sebenarnya transaksinya secara kredit, berarti sebenarnya kita timbul accounts receivable AR. Aku singkat ya, AR, dan karena karena customer itu sudah bayar 150 juta, berarti kita lawanin akun unearned revenue karena utangnya si customer ke kita itu udah habis ya kan. Nah, jadi yang ini 150 juta karena sesuai DP-nya yang udah dilunasin, dan juga ini berarti 150 juta juga kan sisanya gitu. Sisanya masih accounts receivable gitu. Dan di sini berarti apa? Sales revenue gitu. Totalnya 300 juta. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 itu ada supervisor, proses, ini kayak biaya-biaya yang terjadi. Nah, teman-teman harus perhatiin ini per tahun, per unit, per tahun. Jadi, sedangkan kita itu mau carinya per 1 bulan kan. Nah, itu harus diperhatiin tuh. Nah, untuk menjurnal ini kan berarti kan biaya-biaya yang terjadi. Kita lihat dulu biaya yang terjadinya itu terjadi di bagian produksi atau di bagian kantor. Nih, coba ya. Ini di bagian, udah jelas ya, bagian produksi. Sini aku tandain di bagian produksi. Sisanya ini di bagian toko. Pengiriman terkait barang dikirim, berarti kan
toko kan, penjualan gitu. Terus ada sewa toko juga toko gitu. Bagian kantor lah ya ini. Nah, oke. Berarti ini aku pisah aja ya. Jadi kayak ada beban yang bagian produksi sama nanti beban yang bagian tokonya. Nah, kita kalau mau catat beban produksi, kita menjurnal MOH kontrol. Pada kan ini adalah yang benar-benar terjadi kan, actualnya gitu loh. Nah, pada salaries payable ya teman-teman. Karena kan ini gaji kan, gaji supervisor gitu. Nah, 5.2.800-nya per tahun. Berarti kita harus bagi dengan 12 kan? Oke, 4.400.000. Oke, selanjutnya kita coba jurnal yang beban-beban kantor. Kayak biasa sih kalau jurnal beban kantor itu ya tinggal ini apa? Staff administrasi toko dapat gaji. Berarti kita catat salaries expense. Habis itu kita catat lagi. Bentar. Nominalnya berapa? 42 juta dibagi 12. Itu ya. Jadi 3,5. Terus kita catat lagi. Ada apa lagi? Pengiriman. Berarti destination point. Berarti kita yang nanggung kan? Kita yang nanggung berarti apa? Freight out ya. Karena kita yang nanggung, itu jadi beban toko gitu. Nah, ini per unit. Berarti 500.000 dikali 2. Gitu ya. Terus sewa toko rent expense berarti. Rent expense berapa? 181.600 dibagi sama 12. Oke. Nah, di sini kreditnya. Kreditnya apa? Salaries expense kira-kira lawannya apa? Salaries payable. Nah, ini tinggal salaries payable-nya di sini. Lalu selanjutnya freight out dan rent expense itu apa? Kira-kira kan ini kan secara kredit. Jadi itu dia belum bayar gitu kan. Jadi ini dilakukan secara kredit sehingga akunnya itu jadi utang beban gitu. Utang beban bahasa Inggrisnya accrued. Oke, accrued expense berapa di total? Ya, 7.800. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi nggak jurnalnya? Ada ya, teman-teman, ada lagi, tapi nggak apa-apa kalau nggak dinomorin. Kita mau catat apa? Kita mau catat finish good sekarang. Belum dicatat kan? Yang udah jadi, yang udah selesai. Nah, untuk mencatat finish goods yang udah selesai, kita menjurnalnya dengan FG, finish goods control, sama WIP control. Nah, nominalnya dapat dari mana nih? Nominalnya itu sebenarnya adalah total manufacturing cost. Kalau kalian belajar kemarin kan ya, minggu kemarin, harusnya udah lah ya, kalian ngerti lah ya. Total manufacturing cost itu kan direct material ditambah direct labor ditambah MOH allocated kan. MOH maksudnya. Nah, MOH tambah DL tambah DM. Jadi kita lihat yang mana yang MOH, DL sama DM
DL sama MOH-nya gitu. DM, DL, MOH-nya. Atau bisa juga cara kedua, kita jumlahin semua yang WIP kontrol, semua yang tulisannya WIP kontrol. Itu nanti akan sama kok. Nah, coba ya kita. Sama dengan nih, material kontrol nih purchase. Kita pakainya apa? Yang terpakai kan? Berarti kita ambil. Nih. Lalu, selanjutnya direct labor. Kita ambil ini. Lalu selanjutnya MOH, WIP, kontrol. Nah, kita pakai ini. Ada lagi nggak selanjutnya? Udah nggak ada WIP ya. Berarti langsung aja enter. 202. Oke. Tuh caranya teman-teman. Jadi bisa pakai dua cara. Kalian bisa totalin aja jurnal yang ada WIP kontrol di debit. Jadi kayak dilawanin WIP kontrolnya. Atau bisa juga kalian melogikakan dengan DM tambah DL tambah MOH. MOH-nya pakai yang allocated gitu. DM nih, use of DM kan, kita pakainya ambil yang DM aja, habis itu tambah DL, tambah dengan MOH yang allocated, gitu. Sama aja kan, ini WP control, gitu. Oke, selanjutnya kita mau jurnal apa lagi nih? Kita jurnal COGS. Tadi kan kita udah catat sales, tapi kita belum catat COGS-nya. Karena kita udah catat yang FG, nah kita bisa nih catat COGS. Nah caranya ini, kalau lupa-lupa jurnalnya bisa lihat di PPT ya teman-teman. Nah berapa kira-kira COGS sama finished goods control? Karena dia yang diserahin itu segini, berarti totalnya adalah sama. Turun ya dia. Totalnya itu sama, 202. Nggak ada FG awal atau FG beginning kan, jadinya aman gitu. Oke, jadi kita langsung ke jurnal yang lain. Jurnal terakhir nih teman-teman. Kita harus menjurnal yang ini, jurnal write off. Jadi kan jurnal nah jurnal write off-nya gimana nih, kita mau lihat dia over apa under allocated. Nah, coba ya kita lihat yang MOH alokasi, yang dialokasi sama perusahaan tuh berapa sih? Ini kan. Nah, kita lawanin MOH allocated itu jadi di debit. Di sini. MOH. Dan kita lawanin MOH kontrol. Jadi kita lihat nih MOH kontrol yang di debit yang mana aja. Yang ini. Bentar, sambil jumlahin aja ya teman-teman. Sama dengan, berarti MOH kontrol itu yang ini, aku tandain lagi ini ya. Ini ditambah sama ini, ditambah lagi, ada lagi. Sini nggak ada, sini ya, 100.000. Oke, enter deh. 7 juta sama 25 juta. Gedean MOH allocated. Nah, pembebanan write off itu dibebankan ke COGS, teman-teman. Jadi kita akan catat COGS di sebelah mana? Di sebelah kredit. Kita akan catat COGS, itu selisihnya aja. Nah, kalau segini, MOH allocated di sebelah debit 25 juta dan MOH kontrol 7 juta dan COGS-nya 18 juta di kredit. Ini adalah over allocated atau under allocated.
Kita coba lihat di PowerPoint ya. Nih, bagian yang ini. Kita yang alokasinya itu lebih gede, berarti kita adalah over allocated. Jadi itu kan jadi pertanyaan juga kan di jurnal di problemnya, tentukan apakah yang terjadi over apa under. Yang terjadi adalah over allocated. Gitu teman-teman. Udah deh teman-teman. Sampai sini aja pertemuannya. Jangan lupa. Jadi ada 3 hal yang harus kalian kumpulin. 3 problem yang harus kalian kumpulin. Catat problem 5 ini. Terus problem 2 yang PR ini. Dan yang dari video laboratorium TSM dicatat aja. Problemnya aja ya teman-teman. Problemnya aja, nggak usah teorinya. Oke, sampai sini aja. Bye, sampai ketemu Kamis depan.